Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dengan mata pelajaran matematika umum untuk kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini kita akan membahas tentang materi matrik untuk determinan dan inverse. Silakan kamu buka dulu buku PDF-nya, itu ada di halaman 120 ya, ada di halaman 120. Kita akan membahas dulu tentang materi daripada determinan gitu ya. Kita akan membahas dulu determinan di sini. Oke, ini dulu. Kita persiapkan dulu. Nah, di sini ada matrik order 2x2 dan 3x3. Nah, silakan kamu perhatikan. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang determinan ya. Determinan itu bisa disimbolkan dengan det. Di sini misalkan ada nama matriknya, bisa det A pakai det kecil, atau dia bisa juga misalkan tulisannya det gitu ya, det A atau det B, tapi dia harus huruf besar. Ada juga dia menggunakan simbol seperti ini, simbol simbol pagar. Nah, kalau misalkan ada simbol pagar seperti ini, berarti di sini akan mencari determinannya. Misalkan di sini ada B, terus ada simbol kurung pagar gitu ya. Nah, ini berarti dia disuruh mencari nilai determinannya. Ada sedikit ciri khas bahwa determinan ini hanya berlaku pada matrik persegi ya, pada matrik persegi saja bisanya. Jika bukan pada persegi berarti tidak terdefinisi ya jawabannya, berarti ini hanya wajib ada di matrik persegi. Oke. Di matrik persegi. Nah, caranya gimana? Kamu lihat, jadi rumus untuk menentukan determinan itu adalah diagonal utama, hasil kali diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Sekarang Bapak akan membahas dulu tentang materi determinan untuk ordo 2x2 dulu ya. Nah, untuk 2x2 kita lihat. Nah, misalkan di sini kan ada matrik ordo 2x2, misalkan gini. Bapak misalkan punya matrik A itu sama dengan A, B, C, dan D. Ini misalkan ordonya 2x2. Maka untuk menentukan determinannya bisa ditulis dengan A pakai pagar atau pakai det A gitu ya. Maka dia cara mencarinya adalah A dikali dengan D dikurangi dengan B dikali dengan C. Nah, ini untuk menentukan determinan. Nah, jika hasilnya misalkan hasilnya adalah 0, maka disebut dengan matrik singular. Namanya berarti matrik ini, matrik ABCD atau matrik A disebut dengan matrik singular. Nah, apa singular? Jadi matrik yang tidak memiliki inverse karena dia menghasilkan 0. Dia tidak memiliki inverse disebut dengan matrik singular. Jika dia memiliki nilai, anggap aja dia memiliki nilai real gitu ya, maka disebut dengan non singular. Nah, kalau matrik non singular itu berarti dia pasti memiliki inverse ya. Bedanya itu kalau misalkan singular dia tidak memiliki inverse, berarti kalau misalkan untuk non singular dia memiliki inverse-nya ada, di sini nggak ada ya gitu. Selanjutnya berarti dan satu hal lagi bahwa matrik determinan ini hanya berlaku untuk matrik persegi n kali n. Jadi dia harus persegi. Kalau bukan dari persegi berarti himpunan penyelesaiannya tidak terdefinisi gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, di sini ada soal A 5 min 6 8B. Anggap aja misalkan di sini A-nya besar ya. Jadi misal A-nya besar. Oke, di sini A besar, maka untuk menentukan determinannya berarti dia A sama dengan
5 kali 4 gitu ya. 5 dikali dengan 4 dikurangi dengan min 6 dikali dengan 8. Nah, oke. 5 kali 4 itu dari mana gitu ya. Nah, si 5 kali 4-nya kan si 5-nya itu sebagai A, si 4-nya itu sebagai D ya. Jadi ini A, B, C, D gitu. Nah, berarti 5 kali 4 itu dapatnya adalah berapa? 20. Berarti di sini kita dapat 20 nih. 20 dikurangi min 6 kali 8 itu adalah dapatnya min 48. Nah, min 48. Oke, dapatnya min 48. Berarti kalau begitu nanti hasilnya 20 plus 48. Berarti hasilnya adalah 68. Berarti determinan dari matrik A ini berarti hasilnya dapat 68. Nah, 68 ini masuknya kemana? Masuk ke singular atau non singular? Sebenarnya kalau ditanyakan determinan berarti jawabannya cukup 68. Tapi kalau ditanyakannya matrik ini disebut dengan apa? Berarti dia disebut dengan matrik non singular. Kenapa dia disebut dengan matrik non singular? Karena dia memiliki nilai, bukan memiliki nilai, dia memiliki nilai selain daripada 0 gitu ya. Kalau seandainya di sini dia menghasilkan 0, berarti dia disebut dengan matrik singular dan tidak memiliki inverse. Dan pasti ini memiliki inverse gitu ya. Oke. Nah, itu untuk order 2 kali 2 cukup ya. Jadi tinggal dikali 5 kali 4. 5 kali 4 dikurangi, rumusnya dikurangi min 6 kali 8. Berarti min 6 kali 8 kan 48, jadi positif hasilnya 68. Nah, itu ya. Itu untuk ordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita coba yang ordonya dia pakai 3 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, ordo 3 kali 3 masih masuk matrik persegi. Nah, untuk penyelesaian determinan ordo 3 kali 3 kalau nggak salah itu ada 3 metode ya. Metode yang pertama itu menggunakan sarus, yang kedua dia menggunakan ekspresi kofaktor, yang ketiga itu dia menggunakan, ya kalau nggak salah ada 2 deh yang di buku ini, ada 2 atau ada 3 gitu ya, lupa Bapak. Untuk materi sarus yang akan Bapak jelaskan pada kalian. Kenapa Bapak akan menjelaskan materi sarus? Karena ini adalah materi yang paling gampang. Nah, ini juga bisa dia metode kofaktor, metode sarus. Kalau Bapak sih bilangnya ekspansi kofaktor. Ya, kelebihan dari ekspansi kofaktor itu ketika kita bisa menghitung determinan yang ordonya lebih daripada 3 kali 3. Nah, kalau misalkan untuk 3 kali 3 itu matrik 3 kali 3 untuk mencari determinannya itu yang paling mudah emang menggunakan sarus nih, menggunakan yang ini, menggunakan metode sarus. Ya, kalau misalkan lebih daripada 3 kali 3 dia harus menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, itu mungkin bisa dipelajari sama kalian mandiri ataupun bisa bertanya secara khusus ke Bapak jika ingin mengetahuinya. Terus Bapak yang akan Bapak kasih ke kalian adalah metode sarus. Kenapa metode sarus? Karena ini yang paling memungkinkan pada saat kondisi pandemi kayak gini gitu ya. Nah, kita coba akan menghitung metode sarus. Jadi cara sarus langsung Bapak tidak ngasih konsepnya ya, karena kalau misalkan mau konsepnya silakan kamu baca di buku PDF ini. Nanti di sebelah atasnya dia menggunakan simbol ABC. Ini Bapak langsung cara ngotretnya aja. Nah, di sini ada 213, 322, 543. Nah, caranya kita lebarkan matrik, yaitu kita ambil kolom pertama dan kolom kedua simpan di sini. Jadi di sini kita tulis angka 2, di sini kita 1, di sini 3. Ini metode yang paling cepat. Terus di sini kita tulis 3 ya. Jadi kolom 1 dan kolom 2-nya kita pindahkan, di sini 2, di sini 2. Tutup.
caranya adalah baris ini semuanya dikali nih. Baris ini semuanya dikali. Jadi untuk menentukannya adalah 2 dikali 2 dikali 3 ditambah ini dikalikan, terus ini juga dikalikan 3 dikali dengan 4 dikali dengan 3 ditambah dengan ini ya, 5 kali 2 kali 1, 5 kali 2 kali 1 cukup, dikurangi dengan diagonal sekunder. Ini kayak diagonal utama, ini diagonal sekundernya, berarti sekundernya kebalikannya. Berarti 5 2 3, 5 kali 2 dikali dengan 3 ditambah dengan 2 kali 4 kali 2 dikali dengan 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 3 kali 1 kali 3 kali 1 kali 3. Bapak ulangi prosesnya. Ini dikalikan ditambah dengan ini dikalikan, ini tambah dengan ini dikalikan, cukup ya. Dikurangi dengan ini dikalikan, simpan di sini. Terus ini dikalikan, simpan di sini. Terus ini dikalikan. Gitu ya, simpan di sini. Nah, kita selesaikan. 2 kali 2 kali 3, 4 kali 3 berarti 12 ya. 12 ditambah dengan 3 kali 3 kan 9. 9 dikali dengan 4 berarti 18, 36. Di sini 5 kali 2 kali 1 dia dapatnya berarti dia 10. Dikurangi dengan 5 kali 2 kali 3 berarti 15, dapatnya 30 ya. 30 ditambah dengan 2 kali 4 kali 2 berarti 4, 16 ditambah dengan 3 kali 1 kali 3 9. Nah, ini diselesaikan. 12 tambah 36 itu dapatnya 48. 48 tambah 10 berarti 58 dikurangi dengan 30 ditambah 16 dapatnya 46. 46 tambah 9 berarti dapatnya 45 ya. Dapatnya 45. Bukan 45, 30 tambah 16 itu dapatnya 46 ditambah dengan 9, 46 tambah dengan 9 dapatnya 55 ya, dapatnya 55. Berarti di sini determinannya kita dapat 58 dikurang 55 dapatnya 3 ya, dapatnya 3. Nah, berarti dia disebut matrik ini, matrik C, anggap aja matrik C, dia matrik non singular karena dia memiliki nilai selain daripada 0, berarti dia pasti memiliki inverse-nya. Nah, itu untuk determinan 3 kali 3. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita ke inverse. Oke, kita ke inverse. Oke, ini kita hapus dulu. Bapak inverse hanya karena ini kan targetnya untuk PAS ya. Jadi untuk inverse 3 kali 3 Bapak tidak ngasih karena memang agak sedikit panjang dan Bapak sebenarnya bisa saja sih dikasih tapi hanya saja nggak keburu waktunya gitu ya. Jadi makanya Bapak ngasihnya cukup di inverse 2 kali 2 dan itu pun akan keluar nanti di PAS soal untuk inverse 2 kali 2. Caranya kamu lihat ya. Nah, misalkan kamu kan ini punya matrik A sama dengan 5 min 6 8 sama 4 gitu ya. Misalkan di sini kamu punya matrik A sama dengan A gitu ya. B C dan D. Oke, berarti inverse-nya itu simbolnya adalah A pangkat min 1. A pangkat min 1.
Ini adalah simbol inverse. Rumusnya adalah 1 per determinan daripada A. 1 per determinan supaya lebih efisien. Nulisnya nggak usah begini. Determinan dari A. Determinan dari A dikali dengan adjoinnya. Adjoin itu adalah begini, dipindahkan. Si A pindah ke D, D pindah A. Berarti di sini dia dapatnya D. Di sini dia dapatnya A. Ini adjoin disebut dengan adjoin untuk 2 kali 2. Nah, di sini dia min B. Nah, di sini dia dapatnya min C. Itu adjoinnya. Nah, ini untuk adjoinnya. Tadi determinannya kalau nggak salah dapatnya 68 ya. Determinan dapatnya 68. Tadi dengan metode yang tadi. Berarti untuk menentukan inverse daripada A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 68. Karena kan tadi udah ketemu determinannya dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya berapa? Kamu lihat adjoinnya berarti kan di sini 4 ya. Nggak dipindah posisi. 4 di sini dia dapatnya 5. Terus di sini dia dapatnya plus 6 karena negatif sama negatif. Negatif sama negatif. Terus di sini min 8 karena dikali dengan min 1. Bisa dipahami? Jadi untuk inverse itu rumusnya adalah 1 dibagi dengan determinan. Berarti harus mencari dulu determinan. Jadi kalau misalkan determinannya 0, maka kamu tidak perlu mencari inverse karena inverse-nya tidak ada kalau determinannya 0. Kalau determinannya selain daripada 0, maka inverse-nya pasti ada. Gitu ya. 1 dibagi contohnya 1 dibagi 68. Terus 4-nya dari mana? Ini pindah posisi ke 5. 5-nya pindah ke bawah. Si min 6-nya dikali dengan min. Karena sini mintanya min B sama min C. Karena dia adjoin. Berarti min kali min dia dapatnya positif 6. 8 itu dikali dengan min. Berarti dapatnya min 8. Maka ini disebut dengan inverse-nya. Boleh ditulis seperti ini. Atau mau dikalikan ke dalam. Jadi 1 per 68 dikali dengan 4 kan dapatnya 4 per 68. Gitu ya. 68. Terus di sini berarti 6 per 68. Terus berarti min 8 per selanjutnya per 68. Terus dapat lagi 5 per 68. Sederhanakan ketika bisa disederhanakan gitu ya. Nah, ini adalah inverse daripada matrik order 2 kali 2. Nah, ini inverse-nya. Boleh ditulis yang pertama atau boleh juga yang ini, atau boleh disederhanakan lagi. 4 dibagi 68 itu kalau misalkan kita bagi 2 gitu ya, kita bagi 2 berarti nanti dia dapatnya misalkan dibagi 2 2 per bagi 2 berarti 34. Nah, 34 ini masih bisa disederhanakan. 2 dibagi 34. 34 bagi 2 berarti 1 per 17 ya. 17 ya, berarti 1 per 17 kita ganti. Lebih sederhana lagi. 34. Berarti di sini dapatnya 1 per 17. Terus 6 per 68 apakah bisa disederhanakan? Coba dibagi 2 dulu. Kalau misalkan dibagi 2 kita dapatkan 3 per gitu ya, bagi 2 berarti 3 per 34. 34 berarti dapatnya 1 per 34 berarti 12 36 34 itu daripada berarti
nggak bisa ya, jadi 3 dibagi 34 itu dapatnya koma-komaan ya, jadi 34 dibagi 2 dibagi 3 nggak bisa, berarti ya udah segitu aja. Nah min 8 bagi 68 gitu, dapatnya berapa, dia koma-komaan juga ya, jadi boleh juga sih disederhanakan lebih kecil, misalkan ini dibagi dengan 2. Oke, misalkan bagi dengan 2 dapatnya berarti min 4 per bagi 2 berarti 34. Oke, 34. Cukup ya kalau misalkan dibagi 2 lagi 17. Berarti ini kita dapatkan 2 per 17. Oke, 2 per 17. Kita sederhanakan lagi, berarti dia dapatnya 2 per 17. Berarti dia dapatnya di sini 2 per 17. Terus 5 per 68 nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena genap sama ganjil. Nah boleh juga jawabannya seperti ini, tergantung dari PG-nya dia mintanya yang mana. Nah sampai situ materi kita, berarti apa yang nanti keluar di soal PAS itu sudah Bapak ajarkan semuanya, dan Bapak ingatkan kembali nanti kamu akan ditanyakan masalah tentang konsep, yaitu tentang sifat-sifat daripada matrik dari program linier. Nanti kamu bisa baca aja di sini ya, jadi ada sifat, misalkan sifat inverse itu apa, kamu tinggal dibaca aja. Jadi konsepnya apa, kayak misalkan ini bahwa determinan A tidak sama dengan 0 itu disebut dengan matriks singular. A inverse itu terdiri dari A inverse itu disebut dengan inverse matriks A jika dan hanya jika. Jadi bahwa A dikali dengan A inverse atau kebalikannya, inverse dikali dengan A itu hasilnya adalah identitas. Misalkan yang disebut identitas ini nanti ditanyakan apakah termasuk materi, apakah matrik tersebut memiliki inverse atau tidak, contohnya apa dan sifatnya bagaimana, itu ditanyakan. Nah itu dari Bapak ya, mudah-mudahan banyak yang mendapatkan nilai 100 dari Bapak untuk matematika umumnya walaupun secara daring, dan alhamdulillahnya cuma 2 bab ya, karena yang Bapak akan kasih di PAS itu soalnya cuma materi program linear sama materi tentang matrik saja. Jadi program linear itu semuanya sama matrik itu cuma sampai inverse 2 kali 2. Nah, cukup dari situ. Terima kasih dari Papa, mudah-mudahan